Oke, setelah kemarin kita coba unboxing dan sedikit review tentang Poco F6 yang biasa, kini kita akan coba bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari Poco F6 ini. Ini adalah secara spesifik yang aku tahu saja dan yang aku alami saja ya. Oke, kita langsung ke yang pertama. Untuk kelebihan yang pertama, tentu saja Poco ini sudah ditenagai dengan chipset yang lumayan baik dan signifikan, yaitu Snapdragon 8S Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer dan skor AnTuTu-nya bisa sampai 1,5 juta. Dan tentu saja sudah diberi RAM yang besar ya. Untuk varian yang aku punya ini yaitu 12/512 GB. Jadi tentunya sudah cukup banget untuk menjalankan game ataupun untuk menyimpan sebuah video ataupun yang lainnya. Dan tentu saja ini adalah yang aku suka. Oke, untuk yang kedua kelebihannya yaitu layarnya berkualitas ya, dengan layar AMOLED dengan juga diberi 1,5K dengan resolusinya. Tentu saja bisa memanjakan mata kalian, tentunya sangat baik dan bisa diandalkan untuk ketajaman warna dan kecerahannya juga bisa sampai 3000 nit. Nah, ini sudah cukup dan cocok untuk digunakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dan refresh rate-nya tentu saja tidak kalah bagus, yaitu 120 Hz. Dan tentu saja bisa untuk bermain game untuk refresh rate 120 Hz. Yang ketiga, pengisiannya sudah 90 watt. Tentu saja ini bisa mengisi baterai 5000 mAh cuma dengan waktu 0 sampai 100 itu kurang lebih 45 menit saja. Jadi tentu saja ini bisa digunakan ya mungkin seharian ya jika kalian gunakannya untuk kebutuhan ringan, scroll media sosial ataupun kebutuhan yang lain. Tapi kalau buat ngegame mungkin ya 4 sampai 5 jam saja ini sudah berkurang. Jadi tentu saja performa layar dan juga baterainya ini adalah salah satu faktor utama ya kenapa aku pilih Poco F6 ini. Dan selain keunggulannya yang lumayan mewah itu, kita akan memasuki 3 kekurangan dari Poco F6 ini. Yaitu yang pertama, tidak ada sertifikasi IP, cuma bisa dikandalkan dengan tahan debu dan tahan air saja. Tidak ada sertifikasi IP68 ataupun IP69. Jadi tentunya ya kalau buat hujan-hujanan ataupun buat tempat yang kotor berdebu ya jangan deh. Yang kedua yaitu kamera ultrawide-nya cuma 8 megapiksel. Ini tergolong kecil ya di kelas mid-range. Ya bisa dikatakan mid-range atau flagship aku juga nggak tahu. Tapi ini cuma 8 megapiksel itu jomplang sekali antara kamera utama dengan kamera ultrawide. Kualitasnya sangat berbeda jauh sekali ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu kekurangannya. Jika kalian pengen cari kamera yang bagus, nah itu menjadi yang perlu digarisbawahi. Dan tentunya untuk kamera depannya juga cuma bisa merekam sampai 1080p 60 fps saja, tidak bisa 4K ataupun 2K ya. Jadi kalau kalian cari kamera depan yang baik dan bagus, ya mungkin HP ini bukan andalannya, bukan salah satu HP yang cocok untuk kalian. Dan yang ketiga, seperti yang Xiaomi biasanya persembahkan untuk kalian, itu seri Xiaomi itu menggunakan bloatware yang lumayan banyak ya, karena emang ROM-nya itu HyperOS. Walaupun ini sudah yang terbaru dapat HyperOS 2, tapi masih aja ada iklan, ada bloatware dan lain sebagainya. Itu yang membuat ROM HyperOS atau ROM Xiaomi pada umumnya itu lumayan berat ya. Tidak seperti ROM-ROM yang HP lain atau merek-merek lain yang lumayan minim dengan bloatware, dan tentu saja itu bisa meningkatkan performa HP tersebut. Jadi mungkin ini adalah salah satu patokan kalian jika kalian pengen beli Poco F6 tersebut ini. Kalian bisa pertimbangkan dengan kekurangan dan kelebihan tersebut. Ini belum yang semuanya ya, tapi ini yang aku ketahui. Jadi itulah sharingku, dan kalian jika pengen beli, kalian bisa lihat di marketplace ataupun di toko offline. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan Poco F6 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.